siang hari ini masih berkaitan dengan kesehatan dalam rangka koordinasi penyelesaian segala proses dengan cepat yang dilakukan oleh Ibu pada hari ini. Bersama kita kembali besar Muhammad SAW berkat perjuangan beliau meninggalkan dua pusaka bagi kita itu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dan tuntunan hidup dalam kita seharian. Dan kami yang terhormati Pak Haji Nasar yang ada pada kesempatan hari ini, yang terhormati Bupen, dan kita sampaikan juga ucapan dari minta maaf dari Firman dan proses karena ada kegiatan lain yang diikuti. Jika dapat bisa menghadiri kita hari ini. Yang terhormati pimpinan partai politik yang sudah mendaftarkan diri di KPU, Kabupaten Sidoarjo yang sudah hadir pada hari ini. Yang terhormati Ketua dan Anggota Panwascam se-Kabupaten Sidoarjo beserta koordinator sekretariat dan satu staf. Dan yang terhormati awak media dan pihak produsen juga kita undang dalam rangkaian kegiatan kita hari ini. Pertama, rapat kerja teknis penyelesaian sengketa cepat ini menjadi bagian yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu beserta partai politik. Karena rangkaian kegiatan ini tidak hanya akan dilakukan satu kali saja, tapi nanti ada 2 atau 3 kali lagi kegiatan seperti ini. Di mana di Undang-Undang 7 itu dia mengatakan bahwasannya di pasal 466 itu sengketa proses pemilu itu merupakan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu dengan peserta pemilu yang diakibatkan dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dari kabupaten kota. Artinya objek yang menjadi permohonan sengketa yang dapat diajukan oleh peserta pemilu nantinya adalah keputusan. Namun lebih jauh, Perbawaslu 9/2023 itu memberikan ruang yang lebih besar kepada partai politik atau peserta pemilu bahwasanya selain keputusan KPU itu juga dapat berupa perintah acara yang dikeluarkan oleh KPU dan itu dapat menjadikan objek sengketa. Yang mana itu diatur di Perbawaslu nomor 9 tahun 2023. Dalam proses penyelesaian sengketa ini, hal yang sangat penting yang perlu Bapak Ibu ketahui dan pahami adalah terhadap terjadinya perselisihan ini harus ada hak yang dirugikan langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU tersebut. Jadi ada dampak langsung yang dikeluarkan oleh KPU terhadap hak-hak politik yang Bapak Ibu miliki ketika proses di lapangan nantinya. Dirugikan langsung, jangan nanti kabar si A, kabar si B, dan kabar si C. Artinya terhadap kemungkinan itu memang betul-betul dirasakan oleh partai politik nanti. Yang pertama, yang kedua, proses penyelesaian sengketa ini itu kan terbagi terhadap 2 hal. Pertama, sengketa antar peserta pemilu. Sengketa antar peserta pemilu ini dapat dilaksanakan dengan acara cepat. Nah, kita di Panwascam memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa cepat ini sepanjang Panwascam itu diberikan mandat oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Proses penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Panwascam itu paling lama, paling cepat 1 hari selesai dan paling lama itu 3 hari sejak berita acara atau keputusan KPU itu dikeluarkan. Jadi diselesaikan dengan acara cepat. Untuk yang 3 hari itu ada fasa-fasa atau norma yang ditentukan kenapa maksimal itu 3 hari. Itu tergantung nanti letak wilayah, geografis dan segala macamnya, itu paling lama 3 hari. Tetapi di pasal sebelumnya itu paling lama 1 hari atau paling cepat 1 hari. Di mana nantinya terhadap proses pengajuan permohonan minimal nanti Bapak Ibu menyampaikan identitas termohon, menyampaikan identitas termohon dan kronologis kejadian terhadap peristiwa yang diadukan, yang itu dapat memberikan dampak kerugian langsung kepada peserta pemilu nantinya. Tentu disertai dengan bukti-bukti atau objek yang akan disengketakan. Nah, seperti itu. Itu satu. Yang kedua,
penyelesaian sengketa proses antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Nah, ini nanti yang di tahun 2019 ketika nanti DCS itu ditetapkan, kalau pengumuman DCS itu nanti besok berlangsung dari tanggal 19 Agustus sampai 26 Agustus. Ketika proses penetapan atau pengumuman DCS ini, ketika hak-hak peserta pemilu itu merasa dirugikan terhadap pengumuman yang dikeluarkan oleh KPU berbentuk keputusan ataupun berita acara, dapat mengajukan sengketa ke Bawaslu dengan catatan 3 hari sejak dikeluarkannya keputusan KPU. Kalau hari ini dikeluarkan ditetapkan, hari pertama itu besok dan selanjutnya, kecuali hari libur Sabtu dan Minggu atau hari yang diliburkan itu tidak dihitung. Kalau ditetapkannya itu Jumat, hari pertamanya adalah hari Senin. Nanti jangan Bapak Ibu pimpinan partai politik nanti merasa tidak mengetahui terhadap objek itu dilaporkan sudah kadaluarsa dan segala macam. Kalau di Undang-Undang 7 itu dan juga di Bawaslu 9 itu 3 hari sejak ditetapkannya keputusan KPU. Artinya nanti proses ini ketika permohonan Bapak Ibu sudah diajukan, itu ada 2 upaya langkah yang mesti kita lakukan. Pertama itu proses mediasi. Kita nanti akan mempertemukan Bapak Ibu dengan KPU, pimpinan partai politik untuk terhadap objek-objek yang ingin diselesaikan. Ketika nanti proses mediasi itu tidak ada kata sepakat, itu dapat dilanjutkan dengan proses adjudikasi atau proses pembuktian secara terbuka, sama dengan proses bentuk yang ditampilkan oleh pengadilan-pengadilan sidang biasa, seperti kasus di PSI kemarin 2019, termasuk 2017 PDI kita mengajukan proses sidang adjudikasi. Tapi kalau PDI itu adalah peradilan administrasi, PSI adalah penyelesaian sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilu. Nah, yang nanti akan kita keluarkan putusan. Nah, putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu itu sifatnya adalah final dan mengikat. Final dan mengikat kecuali terhadap 3 hal. Pertama itu verifikasi partai politik, yang kedua itu penetapan calon DPRD kabupaten dan seterusnya, yang ketiga itu penetapan pasangan calon. Itu tidak final dan mengikat terhadap 3 hal itu. Tetapi di luar ketentuan 3 poin itu adalah final dan mengikat. Nanti Bapak Ibu dapat mengajukan putusan Bawaslu itu ke Petun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jika hasil Petun tidak memuaskan keinginan Bapak Ibu semuanya, nanti dapat mengajukan ke Mahkamah Agung. Nah, upaya-upaya hukum ini dapat dilakukan. Sekarang ini kita hanya berbicara mengenai proses sengketa cepat. Tanggal 6 Juni besok kita akan mengadakan kegiatan yang seperti ini juga. Nanti Bapak Ibu akan dipandu bagaimana proses tata cara mengajukan permohonan, baik permohonan secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau secara langsung mengantarkan langsung berkas permohonan ke Bawaslu, secara tidak langsung melalui yang namanya SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Nah, itu sudah kita jadwalkan tanggal 6 Juni besok. Berarti jauh hari sebelum nanti pengumuman DCS. Karena kalau DJT nanti kan tanggal 3 atau tanggal 4 November itu diumumkan atau ditetapkan. Jadi masih lama proses yang akan dilalui oleh PKPU. Kalau di PKPU 10 itu pada hari ini tanggal 15 Mei sampai 26 Juni kalau tidak salah, itu proses verifikasi administrasi. Setelah itu proses pengajuan perbaikan, setelah itu penyusunan DCS dan pengumuman DCS. Artinya proses-proses ini yang perlu Bapak Ibu pimpinan partai politik dan juga kita di kecamatan akan melakukan pengawasan. Karena nama-nama bakal calon yang sudah diajukan itu kita akan sudah merekap dan sudah diberikan rekapitulasi nama-nama bakal calon. Walaupun nanti kita tidak tahu juga apakah nomornya itu sudah sesuai atau kemungkinan itu akan berubah, itu tergantung kewenangan partai politik. Nah, itu hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Karena pengumuman DJT itu 4 November nanti, 23 atau 4 November, kita berupaya terhadap upaya-upaya yang sudah kita lakukan pada hari ini sudah menjadi bagian transformasi ilmu bagaimana nanti ketika
penyelidikan dapat mengadukan ke Bawaslu. Walaupun ini proses penyelesaian sengketa cepat. Karena kita sudah mempersiapkan selebaran itu nanti tanggal 6 Juni itu akan kita berikan kepada Bapak Ibu bagaimana pedoman petunjuk standar operasional prosedurnya ketika mengajukan proses penyelesaian sengketa. Karena kita berharap partai-partai yang sudah menatap pada hari ini kita berharap semuanya lancar-lancar saja sampai nanti ditetapkan tanggal 4 November. Terus selanjutnya pada kegiatan kali ini kita ada dua narasumber dari pihak akademisi dan praktisi juga. Nanti jam 4 itu narasumber kita adalah Bapak Dr. Toko Sadi. Nanti setelah maghrib kita dari Bawaslu Kabupaten Cianjur dan besok pagi Ibu Dr. Ainul Arifah SHMH. Artinya kita memiliki semangat yang sama bagaimana proses pemilu 2024 itu dapat dilaksanakan dengan baik dan berintegritas. Hak-hak politik jangan sampai dirugikan, hak-hak yang dimiliki ketika itu merasa dirugikan dapat mengadukan ke Bawaslu. Nanti kita di Bawaslu itu kalau Bapak dan Ibu selama proses nanti sampai DCT sampai kampanye, kita juga akan siap menerima selalu ketika ada kunjungan ataupun silaturahmi atau apalah namanya ke Bawaslu. Karena kita perlu juga berbagi informasi nanti kepada Bapak Ibu pimpinan partai politik terhadap fenomena-fenomena penerbitan regulasi terhadap proses pengaturan pemilu 2024 ini. Kalau kita tidak memberikan informasi itu secara kafah, tentu nanti dugaan-dugaan pelanggaran itu akan makin banyak terjadi dan mungkin akan muncul terjadi. Kita melakukan proses kegiatan pada hari ini menjadi bagian upaya pencegahan yang kita lakukan. Semoga kegiatan ini nanti kita bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, seizin kita semua yang hadir dalam ruangan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim merapat kerja teknis penyelesaian sengketa cepat pemilu pada pemilu tahun 2024 dengan ini kita buka. Selanjutnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.